Wawancara eksklusif, pejabat senior PKC membahas kehidupan masyarakat biasa China. Partai Komunis China secara resmi mengumumkan bahwa China telah sepenuhnya menghapus kemiskinan dan telah maju menuju masyarakat yang cukup sejahtera. Namun, dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Ban News, Zhou Gugang, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala lembaga tingkat wakil departemen di pemerintahan provinsi, mengungkapkan kenyataan keras bahwa kehidupan di China sangatlah sulit dan bahwa pencapaian masyarakat yang cukup sejahtera tetap tidak dapat dicapai dalam waktu yang dapat diprediksi. Zhou menyatakan bahwa kehidupan di China sangatlah berat dan tidak mudah, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah yang benar-benar patut disayangkan. Anda melihat kelas bawah hidup dalam kemiskinan, bertentangan dengan apa yang disiarkan di televisi atau diumumkan dalam pertemuan besar di Beijing yang menyatakan bahwa kemiskinan telah dihapuskan dan kemakmuran moderat telah tercapai. Tetapi di mana kebenaran ini? Sebelum pensiun, Zhou berdedikasi pada upaya pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Dia menekankan bahwa pernyataan mantan Perdana Menteri Li Keqiang tentang 600 juta orang di China yang hanya menghasilkan 1.000 yuan per bulan bukanlah sekadar pernyataan belaka tetapi mencerminkan realitas yang lebih parah. Zhou Gugang menjelaskan bahwa dia bertanggung jawab atas pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan, yang mendorongnya untuk melakukan kunjungan lapangan ke berbagai provinsi. Saya telah mengunjungi banyak provinsi, semuanya miskin dan berjuang bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di daerah pedesaan terpencil. Beberapa wilayah pegunungan sangat miskin, dengan rumah-rumah terbuat dari rumput dan jendela ditempel dengan kertas koran. Rumah-rumah ini bisa roboh oleh angin kencang, hujan, atau gempa bumi. Anak-anak usia 7 hingga 10 tahun sering tidak bersekolah, mereka mengenakan pakaian yang compang camping, dan berjalan telanjang kaki, pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Namun, realitas yang jelas ini biasanya disembunyikan dari pandangan publik, terlampaui oleh gambaran media partai tentang keajaiban pengentasan kemiskinan. Zhou menjelaskan bahwa rakyat biasa telah dicuci otaknya begitu menyeluruh sehingga mereka hanya melihat masa depan cerah China. Siaran televisi dipenuhi dengan propaganda positif, dan liputan negatif dilarang keras. Jika Anda mencoba melakukannya, Anda berisiko ditangkap. Oleh karena itu, rakyat biasa telah terpapar cuci otak ini. Mereka yang berkuasa sangat sadar akan kebenaran tetapi terpaksa diam. Berbicara terbuka tentang kemungkinan China mencapai kemakmuran moderat dalam beberapa tahun mendatang akan mengakibatkan penangkapan. Zhou juga menemukan bahwa beberapa kota praja bahkan tidak mampu membayar karyawan mereka, dan laporan keuangan lokal sangat menggelembungkan dengan utang melonjak tinggi. Dia mengatakan bahwa selama 2016 hingga 2018, ketika saya masih menjabat, saya kadang-kadang mengunjungi kabupaten-kabupaten untuk menanyakan situasi mereka. Biasanya, pendapatan keuangan sebuah kabupaten berkisar antara 400 hingga 600 juta yuan, sekitar 55 hingga 82,6 juta dolar AS, tetapi mereka melaporkan 2 hingga 2,5 miliar yuan, sekitar 344 juta dolar AS. Saya bertanya mengapa mereka melaporkan angka-angka yang terlalu tinggi. Mereka menjawab bahwa gagal mencapai target ini akan mengakibatkan kehilangan jabatan resmi mereka. Selain itu, utang luar negeri sebuah kabupaten bisa berkisar dari beberapa miliar yuan hingga lebih dari 400 miliar yuan, sekitar 55 miliar dolar AS, angka yang sangat mengkhawatirkan. Lebih lanjut, permintaan terus-menerus pemerintah untuk menarik investasi, menurut Zhou, didasarkan pada alasan palsu. Zhou mengungkapkan, saya bertanya kepada seorang pengusaha asing, apakah Anda bisa melakukannya? Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa karena di setiap kabupaten di sini, orang-orang melakukan bisnis di luar negeri. Kami mengirim uang keluar lalu membawanya kembali, menciptakan perdagangan yang tidak ada artinya. Saya katakan, apakah ini tidak menyebabkan kerugian? Dia menjawab, tentu ada kerugian tetapi tidak ada cara lain, jadi ini menjadi perjanjian dengan tujuan menarik investasi. Tidak ada target nyata, semua China memalsukannya. Oh, jadi tidak ada jalan keluar. Jadi hal ini sekali keluar, Anda bisa berani membicarakan kebenaran. Di China Anda hanya bisa mendengar dan menonton, itu saja. Jadi apakah PDB China benar-benar bisa menduduki peringkat kedua di dunia? Saya juga meragukannya, karena angka-angka ini tidak akurat. Zhou mengungkapkan bahwa inisiatif pemerintah untuk kemakmuran bersama melibatkan dorongan kepada perusahaan besar untuk mendonasikan dana, tetapi uang ini sebagian besar berakhir di kas negara, tidak menguntungkan penduduk miskin. Kondisi bagi warga negara China tetap memprihatinkan. Pejabat yang sudah pensiun itu menyimpulkan bahwa dalam birokrasi, rakyat China mengalami kesulitan karena bawahan harus terus menyenangkan atasannya untuk menjamin mata pencaharian, gaji, dan tunjangan mereka. Meskipun mereka harus menghasilkan pendapatan, warga biasa dicuci otak untuk percaya bahwa kondisi nasional sedang menguntungkan. Bagi pelajar dan intelektual, rezim mengadopsi taktik tekanan tinggi untuk menekan perbedaan pendapat.
Oleh karena itu, rakyat China benar-benar menyedihkan, dengan China sekarang hampir menyerupai Korea Utara.